Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali yang menjadi pergumulan. Apalagi pasca dalam wabah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali yang harus kita alami. Untuk dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari, tidak sedikit banyak yang terjebak pada jalan-jalan yang tidak baik. Dan apalagi sekarang ini kita mendengar banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban daripada pinjaman online, yang tentu lembaga keuangan yang tidak begitu resmi atau tidak begitu bertanggung jawab, yang hanya mendambakan untung besar, sehingga ini menambah banyak sekali derita. Banyak orang yang terjebak dengan itu. Agar anak dapat handphone atau katakanlah laptop untuk mengikuti sekolah atau kuliah daring, tidak sedikit yang mengajukan kredit atau bahkan pun yang meminjam dengan pinjaman online yang tentu dengan persyaratan sangat murah, tetapi mereka telah diterkam oleh pemangsa yang luar biasa, dan akhirnya mereka menjadi korban intimidasi dan penderitaan yang luar biasa. Ada banyak orang yang terkena oleh sang pemangsa ini, dan itu melahirkan penderitaan yang luar biasa, sehingga banyak yang menjerit kepada pemerintah, menjerit kepada saudara-saudaranya. Tetapi jeritan itu tinggal jeritan. Tidak sedikit yang justru akhirnya pasrah. Apakah mereka diintimidasi, apakah rumahnya yang menjadi disita, atau mereka menjadi korban penganiayaan karena tidak dapat membayar. Sahabat, itulah penderitaan-penderitaan yang besar, dan tentu bagaimana kualitas keimanan kita. Nah, di sini kita mari mencoba melihat bahwa sebetulnya mari kita menahan diri, mari kita menikmati perjalanan hidup kita sebagaimana Ayub, yang tentu kita melihat bagaimana dia habis segalanya. Rumahnya habis, hartanya habis, bahkan istrinya pergi meninggalkan dia, sahabatnya memarahi dia atau meninggalkan dia, bahkan istrinya juga meninggalkan dia. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa lihat, bahwa dalam situasi yang sangat sulit dan bahkan yang sudah tidak masuk akal lagi itu, ternyata Ayub melihat Tuhan tidak pernah lepas dari dia. Tuhan sedang melihat dia bagaimana melewati liku-liku yang terberat sekalipun, jalan yang sangat terjal, yang bahkan jurang yang sangat dalam, dia jalani, dia mencoba bangkit dari situ, dan tentu dengan penyertaan Tuhan. Akhirnya Tuhan memampukan dia dan menjadikan dia sosok yang melegenda sampai pada zaman kita sekarang. Ayub, bapak rohani yang menginspirasi semua orang. Ternyata penderitaan apapun tidak boleh mengalahkan iman orang Kristen. Pencobaan apapun tidak boleh menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan kita yang hidup. Sahabat, marilah
kita mau bersama-sama melihat dan berkaca pada pengalaman seperti itu. Dan tentu kita juga sudah mendengar bagaimana pemerintah juga berpihak kepada korban-korban pinjol itu dan mengeluarkan statement jangan bayar, karena itu memang satu lembaga yang tidak bertanggung jawab. Nah, selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan di hari yang baru. Bahkan dalam kondisi yang terjelek sekalipun, apabila kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, Dia ada bersama denganmu. Dia mengetahui jalanmu. Dan kalau engkau pun sedang dalam penderitaan dan dalam cobaan, jalanilah bersama dengan Dia. Jangan menjerit kepada yang lain. Tetaplah, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Amin. Saudaraku, ingat, engkau adalah kekasih-kekasih Tuhan.